Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Selamat datang kepada para hadirin dan para tamu undangan di Gedung Society Taman Budaya Yogyakarta. Saya Herlina Fantoyo dan kami dari Yayasan Cempaka Kencana mempersembahkan drama musikal yang berjudul Pariem 2000. Ide cerita oleh Renvil Siagian, inspirasi prosa lirik Pariem, karya almarhum Linus Suryadi AG, dan naskah lakon oleh Asa Jatmiko. Baiklah, selamat menyaksikan. Bukan uang kamu yang tambah tebal. Jakarta, Jakarta. Apa dia itu sudah paham dengan kota metropolitan itu? Pariem sudah menjadi bagian dari rumah ini, Romo. Oh sayangku, kau ingin bersamamu. Mama tahu ya, Pariem itu satu-satunya calon pembantu yang bersedia menerima upah paling rendah dibandingkan dengan yang lain, Mak. Kau sakiti, menghancurkan hidupku. Dia itu pintar, licik, dan ini jauh lebih berbahaya. Mama tahu kok, tipe-tipe kayak orang Pariem itu. Orang hanya punya dua pilihan, kill or to be killed. Membunuh atau dibunuh. Kamu harus tahu itu. Semua yang ada pada diri saya, orang-orang sudah pada tahu. Tetapi itu kata mereka, pendapat mereka. Kalau menurut istilahnya Doro Kanjeng Cokrosemono, menurut interpretasi mereka, yang intinya itu penilaian terhadap diri saya itu sepihak. Nah, yang sesungguhnya terjadi adalah bahwa sesungguhnya mereka itu tidak mengerti betul tentang diri saya. Ya, kalau boleh saya ngomong agak keras, sebenarnya mereka keliru menilai saya.
Pokoknya hidup saya itu nothing problem. Menurut istilahnya dari saya salah pojok. Pokoknya hidup saya itu mulus-mulus saja, lancar-lancar saja, serta ayem-ayem saja. Itu kata mereka. Lah kalau hidup rasanya sudah enak seperti itu, ngapain saya masih bersusah-susah menjadi babu? Nah, kalau hidup rasanya sudah enak seperti itu, untuk apa toh saya mau ninggalin dusun di Kalicode untuk sekedar menjadi baktor di dalam Surya Mentaraman ini? Jelasnya, saya jelas punya masalah. Saya juga punya setumpuk ketakutan, segudang kebingungan, dan juga sepabrik kekecewaan terhadap apa yang terjadi dengan diri saya sekarang ini. Dan kenapa malam ini saya pengen mudoroso di tempat yang saya anggap sepi ini? Itu tidak lain karena saya sedang memiliki persoalan yang tidak enteng. Dan kenapa saat ini saya merasa perlu untuk bersolilogi? Yaitu tidak lain karena saya ini sedang memikirkan keruwetan-keruwetan yang sedang terjadi dengan diri saya sekarang ini. Kenapa toh orang-orang seperti mereka juga tidak pernah mengerti kalau saya juga pengen melontarkan protes-protes kalau ketimpangan dan ketidakadilan itu menimpa diri saya. Tapi kenapa mereka bersikap kurang adil dalam menilai diri saya? Lalu cacing saja berkelonjotan kok kalau tindak kaki kita. Apalagi saya yang segede ini. Anjing saja loh bisa ngambek sama pemiliknya kalau pemiliknya itu kasar dan nyuekin dia. Apalagi saya yang menungso ini. Lah, siapa itu yang marah-marah di telepon? Paling-paling teman-temannya jadi saya Ariwat Mojo. Ngajak kang atau kalau tidak pacar-pacarnya Ndoro Putri Wiwit Setiawati. Si centel itu. Halo? Sugeng dalu. Inggih, betul ini di dalam Surya Mentaraman. Oh, tidak apa-apa. Mungkin ada yang bisa saya bantu? Oh, Ndoro Kanjeng sedang tidak ada di rumah. Beliau sedang mirsani wayang kulit di Sasono Inggil. Kalau Ndoro Ayu, sepertinya sudah sare itu. Ini dari siapa ya? Mau bicara dengan siapa? Siapa? Ini Kang Sokidi? Iya betul, ini saya sendiri kok. Ada apa Kang? Lah tapi aduh. Ya sudah. Selalu mengikuti
hati ini pernah kau sakiti, menghancurkan harapan hidupku. Namun ku ingat selalu kasih sayangmu yang pernah berikan padaku, yang pernah Gini dok, sebenarnya Bapak itu sudah cukup lama pengen cerita-cerita sama kamu. Selama ini kan setiap kamu pulang dari dalam Suryo Mentaraman itu tidak pernah ada waktu buat kita ngobrol. Ada apa toh Pak? Kok janur gunung? Lagi pula pakai menelpon segala. Kayaknya kok penting sekali. Ada apa Pak? Aku itu Jan tambah heran loh. Lah kok Kang Sokidi toh yang Bapak suruh menelpon aku? Gini loh Nduk, bapakmu itu ya sesungguhnya sedang memikirkan hidupmu. Apalagi di zaman seperti sekarang ini, hidup itu harus memikirkan untung rugi. Di samping kita juga mesti nggayu keselamatan hidup. Walah Jan, simbok ini loh. Ada apa toh dengan aku? Selama ini aku baik-baik saja kok. Simbok dan Bapak saja yang aneh-anehi. Dok, kalau hidup ini itu masih seperti zamannya Bapak muda dulu ya. Barangkali itu masih percaya bahwa hidup ini mesti dilakoni apa adanya. Masih merasa perlu nonton wayang sampai pagi, meskipun berada di tempat yang jauh. Masih merasa perlu bersikap terima pantu. Tapi sekarang ini Dok, itu sudah tidak berlaku lagi. Kenyataannya Bapak dan Simbok tidak pernah yang namanya merasakan kemajuan hidup. Dari dulu hingga detik ini tetap saja seperti ini Dok. Jelasnya begini Dok, kemarin itu Kang Sokidi datang menemui Bapak dan menceritakan panjang lebar tentang kehidupan yang berlangsung di luar sana. Malahan Yondo, Kang Sokidi itu sempat ngomongin Bapak karena Bapak ini sudah ketinggalan zaman. Nah itu buktinya Dok, Kang Sokidi memberi Bapak sebuah televisi yang bisa disetel dari jarak jauh. Itu supaya agar Bapak dan si Bobo ini tidak terlalu ketinggalan jam. Itu untuk dekat kapal tadi tonton sama Parina dan Parini itu maksud Bapak naruh di dalam dapur itu supaya Bobo ini juga bisa ikut nonton sambil ngulek sambel
Gondok wedan tentunya. Nah, hebat loh itu. Tapi ngomong-ngomong kok yuk, pikiran pegangannya itu loh banyak banget sih. Rata-rata itu hari untuk wanita. Tapi itu tidak mengurangi rasa hormat Bapak dalam menonton televisi. Bahwa mereka itu bukan wanita-wanita yang jelek, ya toh? Lantas, maksud Bapak dan Ibu itu apa toh? Aku itu sudah tidak gila sama televisi. Kalau tidak sosial tanaman sendiri sudah ada kok. Malah aku yang selalu nonton sampai akhir-akhir. Maksud Bapak itu lo ingin menyarankan kamu ya kamu itu coba-coba mencari yang namanya pekerjaan lebih baik daripada kamu terus-menerus jadi seorang batur, kamu terus-menerus jadi seorang dodu. Kalau itu terus, kapan hidup kita ini akan maju? Walah, jadi intinya aku disuruh ganti profesi, gitu toh. Karena penghasilan dari menjadi babu tidak bisa meningkatkan kesejahteraan hidup. Nah, itu yang dimaksudkan bapakmu toh. Kan gak lucu toh. Seprono seprene kamu hidup di dalam Priong Utara. Bukan uang kamu yang tambah tebal, tapi dulu kamu itu loh yang buncit kayak kemarin itu. Bobo, bukan itu dasar pemikirannya. Yang terjadi itu biarlah terjadi dan tidak perlu disesali lagi. Cuma Pak itu kepengen agar si Pariem ini bisa berpikir lebih baik lagi, bisa berpikir lebih jernih lagi. Kayak iklan televisi itu loh. Kalau bisa nomor 1, kenapa mesti nomor 2? Kenapa mesti nomor 3? Dan kenapa mesti nomor 4? Tetapi bagaimana ya Pak ya? Aku itu sudah takut. Sudah. Pada awalnya itu memang akan terasa berat. Tetapi kalau sedikit demi sedikit dijalani, kalau sedikit demi sedikit dilakoni, nanti tuh percaya sama Bapak, kamu akan terbiasa juga. Ya, boleh. Oh, itu Kaki. Itu juga buat kepentinganmu sendiri, Tondo. Untuk meningkatkan kehidupan kamu yang memperbaiki laris nama. Aku tahu kamu pasti sedang bingung untuk memikirkan. Bapak sudah tahu kamu pasti sedang pusing untuk memikirkan tawaran Bapak tadi. Tapi ingat dulu, itu akan lebih baik daripada kamu terus-menerus jadi seorang babu